Lalu pembahasan selanjutnya, the information system function in business. Sistem informasi bisnis yaitu merupakan kumpulan dari berbagai informasi yang memiliki kesatuan antara satu dan yang lainnya yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. Sistem informasi itu sendiri pada dasarnya memiliki banyak sekali fungsi dan juga tujuan utama yang sangat penting bagi kelangsungan suatu organisasi, terlebih lagi sebuah perusahaan. Konsep ini mencangkup apa yang dapat dilakukan komputer dalam bidang ini, bagaimana orang memproses informasi, dan cara terbaik untuk membuatnya dapat diakses dan selalu mendapat informasi yang up-to-date. Selain itu, ilmu komputer ada di bidang studi lain yang berhubungan dengan sistem informasi ini, baik di tingkat teoritis maupun praktis, seperti sistem informasi. Dalam sistem informasi ada penekanan yang lebih besar pada alat, sedangkan sistem informasi manajemen lebih menekankan pada proses bisnis dan operasi. Teknologi informasi. Teknologi informasi mirip dengan sistem informasi, tetapi hanya berfokus pada komputer. Informatika, suatu disiplin yang menggabungkan rekayasa perangkat lunak, pengembangan sistem informasi, dan jaringan. Lalu ada teknik elektro dan teknik komputer. Bidang-bidang ini masing-masing fokus pada pengembangan dan peningkatan perangkat lunak dan perangkat keras, serta sistem informasi manajemen membantu menemukan implikasi praktis dan teoritis dari perubahan tersebut. Lalu selanjutnya, the Information System Department. Sistem informasi departemen ini merupakan sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen saja. Sebagai contoh, Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM memiliki sejumlah program atau aplikasi. Misalnya, salah satu aplikasi yang digunakan untuk memantau kinerja pegawai dan aplikasi lain yang digunakan untuk menangani para pelamar pekerja. Kumpulan aplikasi ini membentuk sebuah sistem yang disebut Sistem Informasi SDM. Departemen Sistem Informasi terdiri dari programmer, analisis sistem, manajer sistem informasi. Programmer itu sendiri merupakan seorang yang memiliki kemampuan atau skill menulis dan merancang kode program-program komputer menggunakan bahasa-bahasa pemrograman komputer. Tugas dari programmer itu sendiri yang pertama, merumuskan kebutuhan, yaitu mendefinisikan kebutuhan merupakan tugas utama yang harus dilakukan oleh programmer sebelum membuat aplikasi. Hal itu sangat diperlukan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna setelah menggunakan aplikasi tersebut. Lalu, mendesain tampilan antarmuka program. Tugas programmer berikutnya adalah merancang tampilan program. Dalam hal ini, programmer dapat membuat sketsa alur aplikasi secara umum melalui bentuk flowchart atau tampilan grafis. Menulis kode program. Ketika selesai menuliskan kode program, programmer dapat melakukan proses debug terhadap aplikasi. Maksudnya adalah programmer dapat mengecek terjadinya kesalahan atau error yang terjadi dalam aplikasi. Jika terjadi kesalahan, maka programmer dapat mengevaluasi kode program yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya, melakukan pengujian program. Menguji program adalah tugas programmer selanjutnya, di mana aplikasi yang sudah selesai dibuat akan dipublishkan kepada pengguna. Dengan begitu, aplikasi yang sudah dibuat memiliki manfaat bagi pengguna. Lalu, analisis sistem. Analisis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Kemampuan analisis memungkinkan seseorang analisis sistem untuk memahami perilaku organisasi beserta fungsi-fungsinya. Pemahaman tersebut akan membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan terbaik serta menganalisis penyelesaian permasalahannya. Lalu, manajer sistem informasi.
Manajemen sistem informasi ini bertanggung jawab pada sistem komputer dalam perusahaan, mengawasi pemasangan, memastikan sistem backup berjalan dengan efektif, membeli hardware dan software, menyediakan infrastruktur teknologi untuk organisasi, dan berkontribusi dalam kebijakan organisasi mengenai standar kualitas dan perencanaan strategi. Aktivitas kerja manajer informasi itu sendiri, yaitu bertanggung jawab untuk implementasi teknologi dalam suatu organisasi dan mengatur kerja dari sistem bisnis analisis, komputer programmer, support spesialis, dan pekerja lainnya yang berhubungan dengan komputer. Pemegang jabatan biasanya pekerja yang berpengalaman dengan keahlian teknis dan juga memahami prinsip bisnis dan manajemen. Kewajiban dalam peranan pada akhirnya bergantung pada organisasi yang mempekerjakannya dan kompleksitas dari sistem informasi tersebut. CEO dalam organisasi diharapkan dapat menjamin ketersediaan, keakuratan, ketepatan, dan keamanan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Di zaman tanpa batas seperti sekarang ini, bagi semua organisasi maupun perusahaan adalah umum untuk memiliki seorang pemimpin atau manajer eksekutif di bidang sistem informasi. CEO itu sendiri mempunyai peranan yaitu memahami bisnis. Tugas pertama dan utama merupakan tanggung jawab eksekutif lain dalam jajaran direksi adalah mempelajari dan memahami secara menyeluruh dan mendetail bisnis yang digeluti perusahaan tersebut. Yang kedua, membangun citra divisi. Tugas kedua yang menjadi tanggung jawab seorang CEO adalah membangun kredibilitas birokrat sistem informasi yang dipimpinnya. Lalu yang ketiga, pengembangan sistem informasi. Misi terakhir dari seorang CEO tentu saja membuat semua hal yang ada di atas menjadi nyata, yaitu merencanakan dan mengembangkan arsitektur sistem informasi perusahaan yang terdiri dari komponen-komponen seperti software, hardware, brandware, proses dan prosedur, infrastruktur, standar, dan lain sebagainya. Merancang visi teknologi informasi. Tugas selanjutnya bagi CEO adalah untuk menentukan visi perusahaan melalui pemanfaatan sistem informasi di masa mendatang. Seorang eksekutif senior yang baik adalah selalu bersifat proaktif, membantu perusahaan merencanakan visinya di masa mendatang adalah salah satu contoh sikap proaktif yang harus dimasyarakatkan di kalangan perusahaan. Lalu selanjutnya CSO. Bertanggung jawab atas sistem informasi keamanan untuk perusahaan dan bertanggung jawab untuk menegakkan informasi perusahaan. CSO bertanggung jawab untuk mendidik, melatih pengguna dan spesialis sistem informasi tentang keamanan, pemeliharaan manajemen yang sadar akan ancaman dan gangguan keamanan, dan memelihara alat kebijakan yang dipilih untuk mengimplementasikan keamanan. Lalu selanjutnya CPO adalah eksekutif perusahaan yang bertugas mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dirancang untuk melindungi data karyawan dan pelanggan dari akses yang tidak sah. Untuk secara efektif memenuhi tantangan pekerjaan, CPO harus bekerja sama dengan eksekutif tingkat lainnya, terutama mereka yang area perhatiannya tumpang tindih seperti CEO tadi, CSO, Chef CDO, Chef Compliments Offer. Lalu selanjutnya CKO. CKO membawa fokus dan kepemilikan strategis. CKO juga membantu mengidentifikasi kelas pengetahuan mana yang memberikan nilai dan oleh karena itu membutuhkan perhatian, kurasi, dan pengasuhan. Dalam proses penamaan pengetahuan ini, CKO menemukan pengetahuan yang dapat diterapkan pada pelanggan dan pesan pasar.
Pengetahuan memainkan peran tidak hanya sebagai keuntungan operasi internal, tetapi sebagai sumber kredibilitas dan kepemimpinan pasar. Hal ini memunculkan aspek lain dari pekerjaan CKO, yaitu melindungi pengetahuan. CKO bersama dengan tim hukum harus bertindak sebagai pengawas utama kebijakan kekayaan intelektual. Dia harus mempengaruhi pengetahuan yang dianggap hak milik organisasi, serta pengetahuan yang dianggap sebagai keunggulan kompetitif. Lalu, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan lapangan kerja di pekerja sistem informasi atau sistem informasi manajemen akan meningkat 50% lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pekerjaan di bidang lain. Karena dari 114 pekerjaan, sistem informasi manajemen menempati peringkat 15 dalam hal gaji. Sementara semua pekerja sistem informasi menunjukkan pertumbuhan di atas rata-rata. Pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat adalah spesialis komputer dengan 30%, analisis sistem dengan 21%, insinyur perangkat lunak dan programmer 20%, manajer sistem informasi 17%. Dengan bisnis dan lembaga pemerintah semakin meningkatkan dan mengandalkan internet untuk komputasi dan sumber daya komunikasi, sistem dan posisi manajemen keamanan jaringan sangat dibutuhkan. Dalam bisnis, sistem informasi manajemen adalah alat yang digunakan untuk mendukung proses operasional, evaluasi, dan TI. Sistem ini layaknya alat yang memindahkan data dan mengolah informasi yang dihasilkan. Informasi adalah inti dari manajemen informasi dan sering dianggap sebagai sistem pertama dari era informasi.